Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan ke berapa nih? Pertemuan ke-16. Oke, mantap. Pertemuan ke-16 ya. Dalam pertemuan ke-16 ini, kita masih membahas tentang teks eksposisi. Namun, materi kali ini sudah pernah dibahas di bab 1. Jadi, nanti saya tinggal mengingatkan saja. Oke, silahkan dibuka bukunya. Buka bukunya halaman 63 ya. Halaman 63. Saya share dulu. Ya, jadi materi kita ini hari ini adalah mengembangkan isi teks eksposisi ya dengan melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung serta menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Mungkin Nur Hikmah Hasan bisa baca dulu Rina, melengkapi supaya ada feedback. Silahkan Nur Hikmawati Hasan. Melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis dan pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut, digunakanlah argumen-argumen. Pada bagian terdahulu, kamu telah menemukan gagasan-gagasan pokok dalam tes pembangunan dan kerusakan lingkungan. Tesis yang merupakan gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelasan berupa argumen. Perhatikan contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf 1 tes pembangunan dan kerusakan lingkungan. Setelah itu, lanjutkan menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas pada paragraf-paragraf selanjutnya. Oke, ya. Ini sudah kita pelajari di teks observasi. Gagasan pokok ya atau ide pokok biasanya terletak di paragraf di awal paragraf ya, di awal paragraf. Kemudian sisanya itu adalah gagasan penjelas. Ini sudah saya jelaskan di teks observasi. Nah, apa itu gagasan penjelas? Ya, gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, memperkuat gagasan pokok. Contohnya, ini ada di buku. Ditemukanlah di paragraf pertama di pembangunan untuk kerusakan lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini gagasan penjelasnya. Nah, kalau saya mau tambahkan, ya, masalah yang serius yang saat ini melanda bumi, di mana tempat kita beraktivitas saat ini, salah satu penyebabnya adalah adanya pola hidup masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat. Itu gagasan penjelas versi saya. Ini saya kira sudah dipelajari ini, tapi kalau mau cari satu persatu, ini para ahli, ya. Ini gagasan penjelasnya, kan di sini tadi kosong. Nah, disuruh cari semua gagasan pokoknya setiap paragraf. Ini sudah menjadi tugas di bab pertama. Ya, saya kasih lagi contoh satu. Di paragraf kedua misalnya, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, di sini gagasan penjelasnya seharusnya konsep pembangunan. Saya bisa tambahkan gagasan penjelas. Ini tadi berbicara tentang ya, praktik pembangunan. Ya. Saya bisa tambahkan gagasan penjelasnya. Pembangunan yang terjadi pada saat ini
Ya. Yang terjadi pada saat ini kebanyakan tidak memperhatikan lingkungan yang di sekitarnya. Banyak orang yang membangun di tempat-tempat yang sebenarnya tidak harus didirikan bangunan, kini menjadi sebuah perumahan atau pembangunan gedung-gedung. Itu versi saya. Ya, saya kira ini cukup tentang gagasan pokok, karena ini dan gagasan penjelas sudah saya bahas bahkan sudah ada tugasnya ya. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. Ya. Nah, kalau struktur sudah juga saya jelaskan di awal. Ini kalau struktur, yang pertama tesis, yang kedua argumen, yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Rekomendasi atau penjelas. Makanya selangkah ini karena kita sudah bahas. Ya, penegasan ulang atau rekomendasi. Yang ketiga tadi, penegasan ulang. Kita lanjut ke sini. Nah ini, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ada yang bisa bacakan selain Nur Hikmawati? Nuriani Nurdin, silahkan. Kegiatan 2. Nuriani. Silakan, Nak. Kegiatan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Salah satu cara berlatih menyampaikan pendapat dengan eksposisi adalah dengan menyampaikan kembali gagasan pokok yang terdapat dalam eksposisi berjudul Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan. Perhatikan contoh, kemudian lanjutkan untuk mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf selanjutnya. Oke, stop ya. Nah, kalau ini melengkapi, cukup bermodalkan kamus bahasa Indonesia. Ya. Disampaikan dengan bahasa yang berbeda. Contoh ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini tadi bukan tesisnya. Lihat di sini disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Cukup diganti-ganti namun tidak merubah maknanya. Bumi sedang menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Kalau tadi di sini berbagai masalah, nah, ini berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Bumi sedang menghadapi, ya, di sini sampai sama masalah lingkungan yang serius. Apa yang berbeda? Bumi sedang menghadapi berbagai. Ini berbagai masalah, ini berbagai permasalahan lingkungan yang serius. Kita lihat lagi. 6 masalah lingkungan yang utama. Di sini ada 6 masalah lingkungan yang utama. Jadi kita tinggal sampaikan dalam bahasa yang berbeda namun tidak merubah makna dan tujuannya. Nah, kita lihat di sini yang merubah. Tadi kita bahas ini ya, gagasan. Oke, berarti di bawah ini tadi. Dan di bawahnya menyampaikan. Oh, kalau ini juga sudah membandingkan, berarti di bawah sekali. Oke, kita lanjut saja ke sini. Tapi saya cari dulu supaya ada gambaran yang kenapa bisa kan? Gagasan penjelas lagi. Jadi saya kalau saya cari ini saya harus ke atas lagi. Jadi kamu cukup bermodalkan kamus bahasa Indonesia itu disampaikan dalam bahasa yang berbeda.
Tapi saya cari dulu bahasa berbeda. Bukan anak betul. Terus kita di sini menyampaikan dalam bahasa yang berbeda. Ini. Oke, sudah dekat. Oke, padahal tadi saya sudah siapkan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menelaah struktur. Ya. Ini struktur sudah saya bahas di pertemuan pertama. Tesis, pernyataan atau pernyataan pendapat, argumentasi, ya, dan penegasan ulang. Nah, inilah nanti tugasnya. Nah, ini sudah saya jelaskan semua. Ada tesis, ada argumentasi. Argumentasi bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian penegasan ulang. Ini juga sudah saya jelaskan. Ini saya simpan di awal. Nah, kemudian kita ke membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Saya lihat dulu apakah ini masuk di pertemuan berikutnya atau saya lihat dulu ya. Pertemuan ke-16, pertemuan ke-17. Oke, jadi materinya sampai di sini. Pertemuan berikutnya baru membahas ini, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Saya ambil dulu, saya share. Jadi pertemuan kita berikutnya adalah ini, membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Ini juga gampang, cukup bermodalkan kamus. Nah, minggu depan itu pertemuan terakhir, bab 2, sorry. Nah, setelah itu kita ulangan harian. Dan saya akan memposting juga pertemuan berikutnya, tugas terakhirnya untuk bab ini. Tidak terlalu susah. Oke, ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Silahkan. Terkait dengan materi kita hari ini tentang saya carikan yang tadi mengidentifikasi. Saya carikan tadi yang saya cari itu yang ingin saya perlihatkan dengan menyampaikan bahasa yang berbeda materi kita hari ini. Fakta dan opini. Ini sudah semua kita pelajari. Ini juga rekomendasi. Nah, ini. Nah, ini tadi bumi saat ini sedang. Ini gagasan penjelas, berarti di bawahnya ini. Disampaikan kembali. Oh, berarti tidak dibahas di sini. Tapi ada tadi ya, contohnya di sini. Cukup bermodalkan kamus bahasa Indonesia. Yang ini tadi. Karena ini sering naik di ujian nasional. Ya, ini. Bencana alam. Ya. Di sini bencana alam, apa gantinya? Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri. Ya, di sini yang terjadi di Indonesia menimbulkan kerugian. Di sini menimbulkan, di sini memberi dampak. Ya, cukup menyampaikan dalam bahasa yang berbeda, kemudian
disampaikan kembali dengan tidak merubah tujuan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh nyalakan kembali semua kameranya. Oke, masih ada yang belum menyala? Ansari dengan Arsya Mardina. Kalau tidak mau kelihatan mukanya, nah tutup saja kameranya supaya nanti kalau saya absen langsung Arsya Mardina. Oke, Arsya mungkin lagi konser di dapur. Oke, saya Ansari nyalakan sebentar saja. Oke, sudah menyala semua. 1, 2, 3. Oke, sudah saya absen. Terima kasih atas kehadirannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ansari di sekolah ya? Iya Pak. Oke, tetap. Oke, berarti ada beberapa orang saya lihat di sekolah ini. Ada Ana Alia, ada Ansari. Oke. Dalam rangka apa ke sekolah, Nak? Ansari? Bersih-bersih? Lomba Pak. Oh, lomba. Ya, oke. Esi. Ya, oke. Selamat berlomba. Tetap perhatikan protokol kesehatan. Saya doakan semoga bisa menjadi juara 1, mengharumkan nama kelasnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.